Setrika adalah alat genggam yang memindahkan panas dari permukaan yang datar, hampir berbentuk segitiga, kemudian ke garmen. Ditempatkan di papan setrika, dinamai untuk logam, yang perangkatnya secara historis umum dibuat, dan penggunaannya umumnya disebut menyetrika. Setrika bekerja dengan melonggarkan ikatan antara rantai panjang molekul yang ada dalam bahan serat polimer. Dengan panas dan berat pelat setrika, serat direntangkan, dan kain mempertahankan bentuk barunya. Ketika dingin, beberapa bahan, seperti kapas, membutuhkan penggunaan air untuk melonggarkan ikatan antar molekul. Permukaan besi yang dipanaskan menekan bahan pakaian datar di bawah pelat panasnya. Dengan atau tanpa uap, setrika mudah digunakan pada kain halus, tetapi tidak pada lengan pakaian dan lipatan. Setrika itu bagus untuk menekan kemeja dan celana panjang. Pada dasarnya, pada pakaian apapun yang membutuhkan lipatan. Meskipun benda-benda telah digunakan selama ribuan tahun untuk menghilangkan kerutan pada pakaian, untuk sebagian besar, waktu itu hanya orang-orang kaya yang pakaiannya diperlakukan demikian. Karena penggunaan alat-alat seperti itu sulit dan melelahkan, hanya orang kaya yang mampu mempekerjakan orang, biasanya budak atau pelayan, untuk melakukan pekerjaan. Sekitar 400 sebelum Masehi, Yunani menggunakan besi gophering untuk membuat lipatan pada jubah linen. Besi gophering adalah bilah bulat, seperti pin bergulir, yang dipanaskan sebelum digunakan. Di era Kekaisaran Roma, memiliki beberapa alat yang mirip dengan besi modern. Salah satunya adalah mangel tangan, dayung atau palu logam datar ini digunakan untuk melipat pakaian. Kerutan dihapus oleh alat yang mirip dengan pemukul. Alat lain adalah prelum. Ini terbuat dari kayu, dan tidak seperti teko anggur. Dua papan berat datar diletakkan di antara turn screw, juga terbuat dari kayu. Linen ditempatkan di antara papan, dan tekanan yang meningkat diterapkan oleh tekanan diciptakan turn screw untuk menekan kain. Orang Cina kuno juga memiliki beberapa jenis besi primitif, termasuk besi pan. Papan besi tampak agak seperti sendok es krim besar. Besi ini memiliki kompartemen terbuka dengan bagian bawah datar dan pegangan. Kompartemen itu menyimpan batu bara panas atau pasir yang memanaskan dasar panci besi. Itu dipindahkan di pakaian untuk menghilangkan kerutan. Pada sekitar abad ke-10, Viking dari Skandinavia memiliki setrika awal terbuat dari kaca. Bangsa Viking menggunakan apa yang disebut lenan halus untuk pelipatan besi berbentuk jamur diadakan di dekat uap untuk pemanasan dan digosok di kain. Besi pertama kali muncul di Eropa pada 1300-an. Setrika itu terdiri dari sepotong besi datar dengan pegangan logam terpasang untuk memanaskan setrika, ditahan di atas atau di dalam api sampai panas. Ketika sebuah garmen ditekan dengan setrika, itu diambil dengan pemegang empuk. Kain tipis ditempatkan di antara garmen dan besi. Sumbu itu digunakan sampai terlalu dingin untuk melakukan tugasnya. Banyak orang memiliki beberapa flatir, sehingga mereka bisa memanaskan satu atau lebih saat sedang digunakan. Pada sekitar abad ke-15, perbaikan atas flatiron diperkenalkan. Kotak panas juga dikenal sebagai besi kotak atau besi siput, terbuat dari sebuah lubang kotak logam dengan bagian bawah yang halus dan pegangan. Di dalam bara panas, batu bata, siput, sisipan logam yang dipanaskan, atau beberapa elemen pemanas lainnya ditempatkan. Ini menghilangkan kebutuhan akan kain tambahan antara pakaian dan besi, karena setrika tidak membuat pakaian kotor. Baik flatiron maupun hotbox digunakan selama beberapa ratus tahun. Banyak inovasi dalam teknologi besi datang pada abad ke-19, ketika besi cor ditemukan. Pada awal abad ke-19, beberapa masalah dengan flatirons dipecahkan. Dengan munculnya tungku besi cor, flatirons bisa dipanaskan di atas mereka, yang jauh lebih bersih daripada api. Pada 1820, besi cor juga digunakan untuk membuat flatirons. Setrika ini disebut ironsat karena mereka berat. Beratnya sekitar 15 pon atau 5,6 kg, dan sulit untuk bergerak.
seperti flatirons. Irons saat dipanaskan di atas kompor, tetapi mereka kadang-kadang dipanaskan tidak merata. Pegangannya juga memanas, yang menimbulkan masalah bagi pengguna. American Maripots memecahkan masalah ini. Pada tahun 1870, dia membuat dasar kardus dan mengisinya dengan plester Paris. Ini ditempatkan di sekitar tubuh besi dan membuatnya tetap lebih dingin, bahkan untuk pemanasan. Setrika listrik ditemukan pada tahun 1880, ketika listrik menjadi tersedia di rumah-rumah. Besi listrik pertama dipatenkan oleh Henry W. Seeley pada tahun 1882. Setrika dihubungkan ke sumber listrik dengan kabel yang dapat dilepas. Listrik menstimulasi gulungan internal besi, tapi besi Seeley, seperti banyak setrika listrik awal, tidak memiliki kabel listrik. Setrika dipanaskan di atas dudukan. Satu masalah besar dengan besi Seeley adalah bahwa ia memanas sangat lambat di atas dudukan dan mendingin dengan cepat saat digunakan. Besi ini harus sering dipanaskan kembali. Pada pergantian abad, teknologi besi telah berkembang jauh, dan besi menjadi lebih umum di rumah-rumah tangga Amerika. Pada tahun 1903, setrika dengan kabel listrik yang terpasang langsung ke besi sedang dijual. Earl Richardson menemukan pelat tunggal atau bagian bawah besi yang terbuat dari logam dan melakukan penekanan yang sebenarnya, yang meningkatkan cara dan di mana pelat tunggal dipanaskan untuk menyetrika yang lebih baik. Setrikanya memiliki lebih banyak panas di ujung daripada di pusat dan dikenal sebagai hot point. Pada tahun 1920, Joseph Myers meningkatkan besi dan kabel dengan menambahkan kontrol panas otomatis yang terbuat dari perak murni. Termostat segera menjadi fitur standar. Setrika nirkabel pertama diperkenalkan pada tahun 1922. Nirkabel pertama yang sukses dijual pada tahun 1984. Pada tahun 1926, setrika uap diperkenalkan oleh perusahaan Eldek. Uap membuatnya lebih mudah untuk menghaluskan kain kaku kering. Sebelumnya pengguna menaburkan air pada pakaian kering, atau pakaian harus disetrika saat lembab. Setrika uap menggunakan tangki air, yang memungkinkan uap air panas dibuat, dan diterapkan melalui lubang kecil. Di piring tunggal, setrika uap tidak menjadi populer. Sampai tahun 1940, Edward Schreyer menaklukkan masalah pelat berkarat. Di tahun 1938, dia mengembangkan paduan aluminium yang tidak akan berkarat atau bocor. Irons yang dapat bervariasi antara uap atau kering diperkenalkan pada 1950. Besi pertama dengan penghentian otomatis diperkenalkan pada tahun 1984. Setrika kontemporer memiliki lapisan anti lengket di piring tunggal, sebuah inovasi yang diperkenalkan pada tahun 1995. Sebagian besar bodi yang terbuat dari plastik dan lebih banyak lubang di piring tunggal untuk memungkinkan uap masuk. Pada tahun 1996, sekitar 13-14 juta setrika dengan berbagai fitur dijual di Amerika Serikat dan di seluruh dunia.